Memang benarkah kota Surakarta ini disebutnya jiwanya Jawa? Di tengah tanah Jawa yang syarat tradisi dan wibawa, berdiri sebuah kota yang dianggap sebagai pusat denyut kebudayaan Jawa, Surakarta. Namun, di balik kemegahan keraton dan harmoni gamelan, tersimpan kisah panjang penuh intrik, perpindahan kekuasaan, dan tekad untuk menjaga ruh kejawen tetap hidup. Inilah perjalanan lahirnya Surakarta, sebuah kota yang disebut sebagai jiwanya Jawa. Di masa lampau, sebelum nama Surakarta dikenal dunia, tanah ini masih berupa hamparan rawa dan sungai kecil yang membelah perkampungan sunyi. Penduduk menyebutnya sebagai Sala, sebuah daerah dengan tanah subur dan air yang melimpah. Para petani hidup sederhana, menggantungkan nasib mereka pada sawah dan aliran Bengawan Solo yang tenang namun penuh misteri. Orang-orang percaya bahwa tanah ini dijaga oleh roh penjaga sungai dan pepohonan besar yang menjadi tempat tinggal makhluk tak kasat mata. Setiap musim panen, mereka selalu mengadakan sesaji, mengharap berkah dan perlindungan. Tak seorang pun menyangka bahwa kelak tanah sunyi ini akan menjadi pusat peradaban Jawa yang berpengaruh hingga kini. Kehidupan berjalan perlahan, namun bayang-bayang perubahan mulai terasa. Sesepuh desa sering merasakan getaran aneh dari arah timur, seolah ada kekuatan besar yang sedang mendekat. Mereka tak tahu, perubahan besar sejarah Mataram akan menyeret Sala ke dalam pusaran takdir. Kerajaan Mataram Islam tengah berada di masa sulit. Setelah wafatnya Sultan Agung, konflik internal dan perebutan kekuasaan mulai menggerogoti kejayaan kerajaan. Perebutan tahta menciptakan luka dalam yang memperlemah persatuan, membuat istana penuh ketegangan dan bisik-bisik pengkhianatan. Perjanjian-perjanjian dengan bangsa asing mulai terjadi, dan kekuatan kolonial perlahan mencengkram urat nadi ekonomi dan politik Mataram. Banyak bangsawan resah, merasa bahwa kejayaan Mataram semakin redup. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada istana yang mereka anggap semakin jauh dari nilai kejawen yang asli. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok bangsawan muda yang diam-diam mengamati keadaan. Ia percaya bahwa akar budaya Jawa harus tetap dijaga, sekalipun badai kekuasaan mengamuk. Namanya kelak akan dikenang dalam sejarah Surakarta, Pakubuwono II. Pakubuwono II menyaksikan sendiri bagaimana Keraton Mataram di Kartasura mulai kehilangan wibawanya. Bangunan megah itu tidak lagi menjadi pusat ketenangan, melainkan pusat pertikaian yang terus membara. Setiap malam terdengar lontaran tuduhan, perebutan pengaruh, dan bisikan para penasihat asing yang menyusup ke ruang-ruang kekuasaan. Rakyat di luar tembok keraton hidup dalam kebingungan. Mereka merindukan pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan antara dunia, lahir dan batin, antara kekuasaan dan nilai-nilai Jawa sejati. Namun semua itu seakan menguap dalam arus politik yang semakin keruh. Keadaan ini membuat para tetua spiritual merasa bahwa pusat kerajaan telah kehilangan ruhnya. Pada suatu malam, seorang empu keraton bermimpi melihat nyala api keluar dari Kartasura. Dalam mimpinya, api itu bukan membakar, tetapi membersihkan. Dari api itu, muncul cahaya yang menunjuk ke arah tanah Sala, seolah memberi isyarat bahwa ruh kerajaan harus dipindahkan ke tempat baru. Desa Sala yang masih sunyi tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan para bangsawan dan sesepuh. Letaknya di tepi Bengawan Solo dianggap sebagai pertanda baik. Sungai ini bukan sungai biasa. Ia dianggap sebagai jalur spiritual yang menghubungkan dunia kasat mata dengan alam para leluhur. Airnya yang tenang menyimpan getaran halus yang hanya dipahami mereka yang mengerti ilmu rasa. Para pujangga mengingatkan pepatah Jawa, "Sapa ngiyatake kali, iku ngiyatake urip." Barang siapa menguatkan sungai, ia sedang menguatkan kehidupan. Maka, tanah di tepi Bengawan Solo dianggap sebagai tempat yang mampu menyerap energi kebudayaan dan menyebarkannya ke seluruh tanah Jawa. Ini adalah simbol bahwa peradaban harus mengalir seperti air, lembut namun kuat. Mendengar semua pertanda ini, Pakubuwono II mulai yakin bahwa Kartasura sudah tidak lagi menjadi wadah bagi jiwa Mataram. Tanah Sala memanggil, bukan hanya sebagai tempat baru, tetapi
sebagai ruang suci untuk menghidupkan kembali ruh Jawa yang mulai pudar. Pada malam tertentu, ketika bulan menggantung redup di langit, Paku Buwono II duduk sendirian di ruang pribadi keraton. Di hadapannya tergeletak sebuah keris pusaka yang diwariskan turun-temurun dari leluhur Mataram. Keris itu dikenal sebagai Kiai Cundrik Bumi, pusaka yang konon hanya bergetar jika negeri berada di ambang perubahan besar. Tanpa angin, tanpa suara, keris itu bergetar halus di atas meja batu. Getarannya bukan menakutkan, melainkan menggetarkan hati, seolah membawa pesan dari dunia tak terlihat. Paku Buwono II menunduk khidmat, menyadari bahwa ini bukan sekadar pertanda, melainkan titah gaib dari para leluhur. Ruang itu tiba-tiba dipenuhi aroma kemenyan yang muncul entah dari mana. Dalam keheningan itu, ia berbisik pelan, "Jika ini kehendak leluhur, maka aku akan pindahkan keraton." Kata-kata itu meluncur lirih namun penuh tekad. Malam itu menjadi saksi bahwa keputusan besar baru saja diikrarkan. Bukan hanya untuk kepentingan politik, tetapi demi menjaga roh kejawen tetap menyala. Keputusan besar seperti memindahkan keraton bukan perkara ringan. Paku Buwono II memanggil para penasihat ruhani, para pujangga, dan ahli ilmu rasa untuk dimintai petunjuk. Mereka berkumpul bukan di ruang pertemuan biasa, melainkan di pendopo terbuka yang hanya diterangi obor dan aroma dupa menyala. Di sanalah suara hati lebih mudah didengar. Seorang pujangga tua berkata pelan, "Keraton bukan hanya istana, ia adalah wadah ruh bagi tanah Jawa." Kalimat itu membuat seisi pendopo hening. Mereka sadar, perpindahan bukan sekadar memindahkan bangunan, melainkan memindahkan pusat energi yang menjaga harmoni manusia dengan alam, serta hubungan raja dengan leluhurnya. Malam itu, seluruh penasihat sepakat bahwa Kartasura telah tercemar oleh intrik, dan roh leluhur telah menjauh. Tanah Sala disebut sebagai tanah yang masih perawan, bersih dari konflik dan penuh potensi spiritual. Dengan demikian, keputusan mulai bergerak dari bisikan menjadi rencana. Beberapa hari setelah pertemuan itu, datang seorang pertapa dari Gunung Lawu. Ia berjalan tanpa alas kaki, membawa tongkat kayu dan selembar kain putih. Tanpa diminta, ia menuju langsung ke kediaman raja, seolah sudah mengetahui panggilan hati Paku Buwono II. Para prajurit hendak menahannya, tetapi tiba-tiba angin berdesir dan membuat mereka terpaku. Pertapa itu hanya berkata singkat, "Ikuti arah matahari terbit, di sanalah sinar Jawa akan lahir kembali." Kalimat itu sederhana, namun menggetarkan. Arah timur adalah simbol harapan, permulaan, dan kelahiran. Semua yang mendengar kata-kata itu merasa seakan ada sesuatu yang besar sedang menunggu di ujung perjalanan. Paku Buwono II menunduk dalam-dalam, memberi hormat kepada sang pertapa. Di dalam hatinya, keputusan semakin kuat. Tanah Sala bukan lagi sekadar opsi, melainkan takdir yang sudah dituliskan jauh sebelum ia lahir. Menjelang fajar, langit Kartasura berubah warna tak biasa. Cahaya merah dan keemasan bercampur, seolah membentuk simbol yang hanya dimengerti para penafsir langit. Burung-burung terbang rendah, dan suara gamelan seakan terdengar dari kejauhan. Padahal, tak ada satupun pemain gamelan di sekitar istana. Para abdi dalam berbisik, percaya bahwa langit sedang memberi restu atas keputusan raja. Di serambi keraton, seorang penari sakral tanpa sadar menari gerakan bedaya perlahan, seolah dituntun oleh kekuatan tak terlihat. Gerakan itu bukan tarian biasa, tetapi tarian penyambutan untuk perubahan besar. Paku Buwono II berdiri di bawah sinar matahari pertama hari itu. Di dalam sukmanya, ia mendengar suara halus, "Bangunlah keraton baru dan jaga ruh Jawa agar tak padam." Kata-kata itu meneguhkan langkahnya. Surakarta mulai lahir, bukan dari perang, tetapi dari panggilan spiritual. Raja memanggil beberapa panglima kepercayaannya secara diam-diam. Pertemuan dilakukan bukan di balairung utama, tetapi di pendapa belakang yang jarang digunakan. Hanya obor kecil yang menyala, dan setiap orang yang hadir bersumpah untuk tidak mengucapkan satu kata pun keluar dari ruangan itu.
Pakubuwono kedua memberi perintah. Mulailah survei tanah di Sala. Jangan bicara pada siapapun sebab musuh masih mengintai. Para panglima mengangguk dengan wajah serius. Mereka tahu bahwa keputusan ini bukan hanya soal strategi politik, tetapi soal menjaga kehormatan dan ruh Jawa. Malam itu mereka bergerak seperti bayangan, meninggalkan Kartasura menuju arah Bengawan Solo. Tidak ada bendera, tidak ada tanda kebesaran, hanya sunyi dan panggilan tanah yang menanti untuk dihidupkan. Sesampainya di Tanah Sala, para utusan keraton berdiri terdiam. Tanah itu masih sunyi, namun memiliki aura yang sulit dijelaskan. Udara terasa lebih sejuk, dan suara air Bengawan Solo mengalir pelan seperti alunan gamelan yang menenangkan jiwa. Mereka merasakan ketenangan yang tak pernah mereka rasakan di Kartasura. Seorang panglima menancapkan tombak ke tanah, menandakan titik awal peninjauan. Konon, saat tombak itu menembus tanah, terdengar gema halus seperti bunyi lonceng kuno dari dalam bumi. Para tetua yang ikut dalam rombongan menutup mata, merasakan getaran suci dari tanah ini. Di hari itu, tanpa disadari oleh dunia luar, langkah awal kelahiran Surakarta telah dimulai. Bukan dengan gempita perang, tetapi dengan napas penuh rasa dari tanah yang dipilih oleh leluhur. Sebelum pembangunan apapun dimulai, para sesepuh keraton memutuskan untuk melakukan ritual doa bersama. Mereka duduk menghadap Bengawan Solo, membawa sesaji berupa kembang setaman, air kendi, dan sebutir telur sebagai simbol kehidupan baru. Tidak ada musik, tidak ada gemerlap, hanya doa lirih dan suara air mengalir. Seorang sesepuh memimpin doa dengan suara pelan. Semoga tanah ini menerima kami, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai penjaga. Kalimat itu membuat semua yang hadir menunduk khusyuk. Mereka tahu Surakarta tidak boleh lahir dari kesombongan, tetapi dari kerendahan hati terhadap alam dan leluhurnya. Saat doa selesai, angin bertiup lembut, membuat permukaan air berkilau seperti kaca. Para sesepuh menganggapnya jawaban dari alam, tanda bahwa tanah ini membuka diri untuk menyambut ruh baru peradaban Jawa. Kembali ke Kartasura, Pakubuwono II memulai penyusunan struktur pembangunan keraton baru. Ia tidak hanya memikirkan bangunan fisik, tetapi juga tata letak spiritual. Letak alun-alun, masjid, dan pasar harus mengikuti garis kosmis yang selaras dengan arah matahari, sungai, dan gunung. Semua itu dirancang agar Surakarta memiliki poros energi yang stabil. Pujangga keraton mulai menulis pakem tata ruang, menyesuaikan antara ilmu arsitektur Jawa dan filosofi Sangkan Paraning Dumadi, memahami dari mana manusia berasal dan kemana mereka kembali. Surakarta tidak boleh hanya menjadi kota, tetapi harus menjadi pusat kesadaran Jawa. Ratu Keraton, permaisuri utama, bahkan turun langsung mengatur pembagian peran abdi dalem. Ia berkata, keraton kuat bukan karena dindingnya, tetapi karena orang-orang yang menjaganya dengan niat yang bersih. Kata-kata itu menjadi panduan seluruh pengikut raja untuk menjaga agar rencana ini tidak bocor ke telinga musuh. Pakubuwono II mengirim pasukan khusus yang dikenal sebagai Wiramartani. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka bergerak tanpa jejak, memantau pergerakan lawan, dan mengamankan jalur dari Kartasura ke Sala, agar tidak ada musuh yang menghalangi. Setiap malam, pasukan ini menyamar sebagai pedagang, petani, bahkan musafir biasa. Mereka melaporkan bahwa beberapa mata-mata asing telah mencium gelagat aneh dari keraton. Namun hingga kini, belum ada yang mengetahui lokasi pasti Tanah Sala yang menjadi tujuan. Di malam sunyi, pemimpin Wiramartani menatap bintang dan berbisik. Jika ini adalah tugas leluhur, maka bayangan sekalipun tak boleh menghalanginya. Dengan tekad itu, perjalanan menuju Surakarta semakin kokoh. Pagi hari di Sala selalu dimulai dengan kabut tipis yang menyelimuti permukaan sungai. Para abdi dalem yang tiba lebih dulu berdiri di tepian Bengawan Solo, merasakan denyut air yang mengalir. Air sungai ini menghubungkan banyak kota, menjadi urat nadi kehidupan Jawa. Mereka percaya siapapun yang membangun peradaban di tepinya akan dikenang lama.
Para juru ukur keraton mulai menancapkan patok kayu, menandai batas awal wilayah calon keraton. Namun sebelum menancapkan patok pertama, mereka mengambil air sungai dan memercikannya ke tanah sebagai simbol persatuan antara air dan bumi. Ritual ini tidak tertulis dalam naskah apapun, tetapi dilakukan berdasarkan rasa. Ketika patok pertama berdiri, seekor burung bangau putih melintas perlahan di atas langit. Para abdi dalam melihatnya sebagai pertanda baik, bahwa perjalanan Surakarta telah diberkati. Malam itu, sebelum pembangunan dimulai, para sesepuh melakukan ritual ijab tanah. Mereka menancapkan sebatang bambu kuning yang diikat kain putih sebagai simbol ikrar bahwa manusia datang bukan untuk merusak, tetapi untuk bersinergi dengan tanah. Lampu minyak diletakkan di sekelilingnya, menyala redup dalam gelap. Seorang sesepuh berkata, "Tanah memiliki roh dan setiap pijakan adalah janji." Kata-kata itu mengikat seluruh yang hadir. Mereka kemudian menginjak tanah dengan kaki telanjang, merasakan dinginnya bumi sebagai bentuk penyatuan diri. Tidak ada upacara megah, hanya kesederhanaan yang penuh makna. Di langit, bintang terlihat lebih terang malam itu. Para sesepuh yakin, roh leluhur tengah menyaksikan mereka memberi restu untuk lahirnya Surakarta. Dan dengan itu, tanah ini tidak lagi sekadar salah. Ia mulai berubah menjadi tempat suci. Untuk menyambut pembangunan, istana mengirim seperangkat gamelan khusus yang disebut sekaten. Gamelan suci yang hanya dibunyikan saat momen penting kerajaan. Saat gamelan dipukul pertama kali di tanah Sala, suara dentangnya menggema jauh, menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Konon, dentang gamelan ini bukan hanya suara biasa. Ia membawa getaran halus yang menyelaraskan energi tanah dengan niat manusia. Orang-orang yang sedang bekerja mendirikan pondasi berhenti sejenak, menatap ke arah gamelan dengan mata berbinar. Mereka merasa sedang menjadi bagian dari sejarah besar. Para pujangga mencatatnya sebagai hari ketika Surakarta mulai bernafas. Bukan karena bangunan berdiri, tetapi karena suara budaya telah menyentuh tanahnya untuk pertama kali. Setelah gamelan dibunyikan, sekelompok penari bedhaya diturunkan dari Kartasura untuk menari di tanah yang akan menjadi pusat keraton. Mereka menari tanpa panggung, hanya beralaskan tanah dan rerumputan. Gerakan mereka halus, seolah angin sendiri yang menuntun setiap langkah. Tarian ini bukan hiburan, melainkan doa dalam bentuk gerak. Setiap lenggokan tangan adalah permohonan. Setiap hentakan kaki adalah penyatuan dengan bumi. Para tetua berkata, sebelum keraton dibangun, ruhnya harus dipanggil dengan tari. Dan malam itu, ruh Surakarta mulai terjaga. Di selatarian, para penari merasakan tanah bergetar perlahan. Bukan karena gempa, tetapi karena energi yang bangkit dari dalam bumi. Mereka tahu, Surakarta telah menerima mereka. Tidak sembarang tata kota diterapkan untuk Surakarta. Semua dirancang berdasarkan filosofi catur gatra tunggal. Keraton sebagai pusat, masjid, alun-alun, dan pasar mengelilinginya dalam harmoni. Ini bukan sekadar susunan fisik, tetapi representasi keseimbangan dunia spiritual, pemerintahan, sosial, dan ekonomi. Para arsitek Jawa menggambar denah mengikuti arah mata angin dan matahari. Keraton harus menghadap utara untuk menyerap energi keteguhan, sementara masjid menghadap kiblat agar iman tetap menjadi poros kehidupan. Alun-alun ditempatkan di depan keraton sebagai ruang bertemunya rakyat dan raja tanpa sekat. Dengan perencanaan ini, Surakarta tidak hanya dibangun untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan. Setiap jalan, setiap bangunan memiliki makna dan napas budaya. Ribuan pekerja mulai datang dari berbagai penjuru tanah Jawa. Ada tukang kayu dari Jepara, ahli batu dari Gunung Kidul, dan pandai besi dari Madiun. Mereka datang bukan hanya untuk bekerja, tetapi karena merasa terpanggil untuk menjadi bagian dari kelahiran Surakarta. Di mata mereka, membangun keraton adalah ibadah budaya. Kerja dimulai sejak fajar hingga matahari tenggelam. Namun, meski bekerja keras, tidak ada keluhan. Setiap kali lelah, mereka menatap Bengawan Solo dan tersenyum. Merasa bahwa air sungai itu mengalirkan semangat baru ke dalam diri mereka. Mereka percaya,
kerja ini akan dikenang hingga turun-temurun. Malam hari, mereka duduk melingkar, mendengar kisah dari para pujangga tentang arti Surakarta. Sura berarti keberanian, dan Karta berarti kemakmuran. Mereka pun menyebut diri mereka bukan pekerja, tetapi pangurip budaya, penghidup kebudayaan. Untuk membuka hari pertama pembangunan besar, dinyalakanlah api unggun di tengah alun-alun yang baru ditandai. Api ini disebut Geni Panguripan, api kehidupan. Semua orang berkumpul mengelilinginya, dari bangsawan hingga pekerja sederhana. Tidak ada hierarki malam itu, hanya rasa kebersamaan. Pakubuwono II datang tanpa tandu kebesaran, hanya berjalan kaki ditemani beberapa abdi dalam. Ia berdiri di depan api dan berkata, "Mulai hari ini, bukan aku yang menjadi pusatnya. Surakarta lah pusat dari kita semua." Kata-katanya disambut sorak rendah penuh rasa, bukan teriakan, karena mereka tahu ini adalah momen sakral. Api itu dibiarkan menyala hingga menjelang pagi, dan selama api itu menyala, tidak ada seorang pun yang tertidur. Mereka menjaga api seperti menjaga harapan agar Surakarta benar-benar lahir sebagai jiwanya Jawa. Tidak semua pihak setuju dengan pembangunan Surakarta. Beberapa bangsawan Kartasura yang masih setia pada kekuasaan lama menilai bahwa perpindahan keraton adalah bentuk kelemahan. Mereka memandang Pakubuwono II terlalu tunduk pada pertanda spiritual dan melupakan kekuatan politik. Bisikan-bisikan penentangan mulai terdengar di lorong-lorong istana. Para penentang ini tidak berani menyatakan peperangan secara terbuka. Namun, mereka berusaha menyebar keraguan di antara pasukan dan rakyat. Mereka menuduh bahwa Surakarta hanya ilusi yang dibungkus simbol budaya. Meskipun begitu, semangat pembangunan tak surut sedikit pun, seolah tanah salah sendiri menolak keraguan. Pakubuwono II memilih diam karena ia tahu lawan terbesar bukanlah pedang musuh, tetapi keraguan dalam hati sendiri. Ia percaya jika ruh Jawa menyala di Surakarta, maka semua penentang akan tunduk dengan sendirinya. Saat pembangunan mencapai tahap berat, cuaca buruk tiba-tiba datang. Hujan deras mengguyur tanah Sala selama 3 hari berturut-turut. Tanah menjadi becek, kayu menjadi lembab, dan para pekerja mulai kelelahan. Beberapa mulai bertanya-tanya, apakah ini pertanda kemarahan alam atau ujian dari leluhur? Untuk menenangkan semua hati, para sesepuh memutuskan untuk menggelar doa malam di tengah hujan. Mereka tidak mencari perlindungan, melainkan berdiri di tanah basah, mengangkat tangan dan memohon petunjuk. Air hujan membasahi wajah mereka, seolah mencuci segala keraguan. Setelah doa itu, hujan perlahan mereda. Langit terbuka, dan bulan muncul dengan cahaya lembut. Semua yang menyaksikan momen itu merasa yakin kembali. Surakarta bukan sekadar dibangun, tetapi dilahirkan. Untuk menjaga semangat para pekerja, gamelan sekaten kembali dibunyikan setiap menjelang malam. Suara gong yang dalam dan dentang saron membentuk irama yang menembus ke dalam hati. Beberapa pekerja mengaku, suara gamelan itu membuat mereka lupa lelah dan merasa seperti sedang menari dalam pekerjaan mereka. Para pujangga mencatat bahwa gamelan bukan hanya alat musik, tetapi penjaga tak terlihat. Saat suara gamelan mengalun, para pengganggu dari Kartasura tidak berani mendekat. Mereka merasa ada getaran halus yang menolak kedatangan niat jahat. Saat gamelan berhenti, semua pekerja menutup mata sejenak, menyimpan suara itu dalam hati, agar ruh Jawa tetap menyala dalam dada mereka. Dengan cara itu, Surakarta tidak hanya dibangun oleh tangan, tetapi oleh rasa. Sebelum keraton selesai, sebuah pasar mulai muncul secara alami. Para pedagang kecil datang membawa hasil bumi, kerajinan kayu, kain batik, dan rempah dari berbagai daerah. Mereka tidak menunggu perintah raja. Mereka datang karena merasa bahwa Surakarta adalah pusat baru kehidupan ekonomi. Pasar itu tidak besar, hanya kumpulan lapak sederhana di tepi jalan yang mengarah ke sungai. Namun, suasananya hidup, dipenuhi tawar-menawar dan tawa warga. Para sesepuh melihat ini sebagai pertanda baik, karena sebuah kota Jawa sejati harus hidup dari pasar sebelum dari istana. Penduduk menyebutnya Pasar Sala. Dan dari sinilah denyut ekonomi Surakarta pertama kali berdetak.
Titik pusat Surakarta mulai terbentuk ketika tanah rata selebar mata memandang disiapkan sebagai alun-alun. Ruang terbuka itu bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi ruang di mana rakyat dan raja disatukan tanpa dinding. Di alun-alun, semua berdiri sama rata. Tidak ada singgasana atau kursi kehormatan. Seorang pujangga berkata, alun-alun adalah jantung kota. Jika ia lapang, maka hati rakyat pun lapang. Pekerja meratakan tanah dengan telapak kaki dan alat sederhana, tanpa roda besi atau kendaraan berat. Mereka ingin alun-alun memiliki sentuhan manusia dan rasa kebersamaan. Saat tanah sudah rata, seorang anak kecil berlari di tengah alun-alun dan tertawa. Semua orang berhenti sejenak, lalu ikut tersenyum. Pada saat itu, mereka sadar, Surakarta bukan hanya milik raja, tetapi milik semua jiwa yang mencinta Jawa. Masjid Keraton Surakarta dibangun bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai poros spiritual yang mengikat langit dan bumi. Para arsitek memilih kayu terbaik dari hutan yang diberkahi. Setiap tiang tidak hanya ditegakkan, tetapi disalam dan diberi doa sebelum ditancapkan ke tanah. Sebelum pembangunan dimulai, azan dikumandangkan sekali, bukan untuk memanggil sholat, tetapi untuk meminta izin kepada roh-roh penjaga tanah. Suaranya menggema jauh, menyatu dengan suara sungai dan angin. Banyak yang menangis diam-diam saat mendengar azan itu, karena mereka merasakan kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Masjid itu kelak akan menjadi simbol kesatuan iman dan budaya Jawa. Tempat sujud yang menyatu dengan alunan gamelan dan aroma kemenyan yang menenangkan jiwa. Para abdi dalam dari Kartasura mulai dipindahkan sedikit demi sedikit menuju Surakarta. Mereka datang dengan pakaian tradisi lengkap, membawa pusaka, kitab, dan peralatan upacara. Keberangkatan mereka bukan seperti perpindahan biasa, tetapi seperti arak-arakan sakral menuju tanah suci. Setiap abdi dalam mencium tanah Surakarta saat pertama kali menginjakan kaki. Mereka percaya bahwa tugas mereka bukan sekadar melayani raja, tetapi menjaga roh Jawa tetap hidup melalui sikap, tutur kata, dan tata laku. Surakarta tidak boleh hanya indah secara bangunan, tetapi harus hidup melalui etika dan rasa. Dengan kedatangan mereka, tata krama keraton mulai diterapkan, dan Surakarta perlahan berubah dari lokasi pembangunan menjadi pusat budaya. Untuk pertama kalinya, bendera kerajaan Mataram dibentangkan di tanah Surakarta, namun tidak dikibarkan tinggi seperti bendera perang, melainkan digantung rendah di gerbang utama dengan penuh rasa hormat. Bendera itu bukan simbol dominasi, tetapi tanda bahwa tanah ini telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar Mataram. Ketika bendera digantung, seorang prajurit senior berlutut dan menyentuh tanah dengan punggung tangannya. Ia berbisik, "Mulai hari ini, kita tidak menguasai tanah ini, tetapi tanah ini mengizinkan kita tinggal." Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang, mengubah pandangan mereka tentang kekuasaan. Sejak saat itu, setiap orang yang masuk Surakarta diwajibkan menunduk sejenak di gerbang, bukan untuk tunduk kepada raja, tetapi kepada nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kota ini. Para empu gamelan menciptakan sebuah gending khusus untuk merayakan kelahiran Surakarta. Gending itu diberi nama Gending Suryakarta, yang berarti cahaya dari tanah makmur. Irama gamelan disusun dengan tempo lambat dan dalam, mencerminkan tekad lembut namun kuat dari rakyat yang mencintai tanah ini. Ketika gending itu dibunyikan pertama kali, suasana menjadi sunyi. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus untuk mendengarkan. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua hanyut dalam getaran gamelan. Beberapa pekerja meneteskan air mata tanpa tahu sebabnya. Gending itu kemudian menjadi simbol tidak tertulis bahwa Surakarta telah lahir, bukan hanya secara fisik, tetapi secara batin. Pada malam ke-30, sejak pembangunan dimulai, seluruh kegiatan dihentikan sejenak untuk mengadakan malam doa. Semua lampu dimatikan, hanya obor kecil yang diletakkan di 4 penjuru alun-alun. Para sesepuh, prajurit, pekerja, bahkan anak-anak duduk bersila dalam lingkaran besar. Tidak ada suara selain deru napas dan alunan doa lirih yang mengalir seperti sungai.
Bengawan Solo memantulkan cahaya obor, menciptakan pantulan seperti serpihan bintang di air. Malam itu tidak ada pembicaraan tentang kekuasaan, tidak ada rencana politik, hanya rasa syukur yang memenuhi udara. Seorang sesepuh berkata sebelum menutup doa, "Mulai malam ini, Surakarta bukan lagi mimpi. Ia telah menjadi jiwa yang hidup, dan semua orang merasakan hal yang sama di dalam dada mereka." Gelombang perubahan mulai terasa ketika dunia memasuki era modern. Surakarta yang dahulu tenang kini harus berhadapan dengan arus globalisasi. Tradisi mulai bersinggungan dengan gaya hidup baru. Sebagian masyarakat bingung menentukan arah. Di tengah perubahan itu, para budayawan bergerak. Mereka berupaya menjaga nilai luhur Jawa yang menjadi napas Surakarta. Upacara adat dipertahankan, gamelan tetap dimainkan, dan bahasa halus masih diajarkan. Surakarta menolak tenggelam dalam arus tanpa identitas, namun perubahan tetap datang tanpa kompromi. Mal dan gedung tinggi mulai berdiri di sekitar kota, jalanan dipadati kendaraan, dan suara klakson menggantikan merdu gamelan. Surakarta dihadapkan pada dilema, ikut maju atau bertahan pada akar. Ketika banyak yang berlari mengejar modernitas, para seniman Surakarta memilih berjuang dalam diam. Mereka mendirikan sanggar-sanggar kecil di gang sempit. Di tempat sederhana itulah, anak-anak diajarkan menari dan menabuh gamelan. Mereka percaya bahwa seni bukan sekadar hiburan. Seni adalah roh yang menjaga Surakarta tetap menjadi jantung budaya Jawa. Melalui tarian, mereka mengingat kembali gerak halus para leluhur. Melalui tembang, mereka menyelamatkan bahasa yang mulai dilupakan. Mereka tidak melawan dengan senjata. Mereka melawan dengan irama dan kesetiaan pada budaya. Di tengah musik modern yang menguasai telinga anak muda, suara gamelan tetap bergetar, lembut namun penuh wibawa. Pasar Gede dan Klewer menjadi saksi bisu pergeseran zaman. Dahulu, suara tawar-menawar menjadi nyanyian pagi kota. Aroma rempah, kain batik, dan jajanan pasar memenuhi udara. Pasar bukan sekadar tempat jual beli, tapi tempat bertemunya jiwa-jiwa Jawa. Namun, pusat perbelanjaan modern mulai berdiri megah. Banyak pedagang kecil merasa tersisih. Pelanggan perlahan beralih ke tempat yang lebih dingin dan rapi. Pasar tradisional mulai kehilangan gaungnya. Meski demikian, masih ada yang setia menjaga. Pedagang batik tetap melipat kainnya dengan penuh hormat. Pedagang jajanan tetap menyapa ramah. Pasar Surakarta belum mati, hanya menunggu napas baru untuk kembali bernyanyi. Keraton Surakarta yang dahulu menjadi pusat kekuasaan kini, lebih banyak menjadi pusat budaya. Perannya berubah, namun wibawanya tidak sirna. Dinding-dinding tua masih menyimpan pantulan masa kejayaan. Sayangnya, generasi muda banyak yang tak lagi memahami makna simbol dan upacara keraton. Mereka melihatnya hanya sebagai tontonan wisata. Nilai filosofis mulai terlupakan, hanya tersisa keindahan luar. Para abdi dalam terus menjalankan tugasnya. Mereka tidak meminta panggung, hanya ingin menjaga warisan. Dalam diam, mereka adalah penjaga napas dari sebuah peradaban. Jauh dari pusat kota, kampung-kampung tradisional Surakarta tetap bertahan. Di sana, budaya hidup bukan sebagai tontonan, tapi kebiasaan sehari-hari. Orang masih menyapa dengan bahasa halus dan saling menunduk hormat. Anak-anak bermain di halaman, suara kenong dan sitar terdengar dari radio tua. Malam hari diisi dengan arisan warga dan doa bersama. Nilai gotong royong masih menjadi pegangan kuat. Di kampung-kampung inilah, inti dari jiwa Surakarta bersembunyi. Tidak terlihat gemerlap, namun hangat dan penuh makna. Budaya Jawa hidup tanpa perlu sorotan kamera. Batik Surakarta bukan sekadar kain. Setiap motif adalah doa. Setiap garis adalah nasihat dari leluhur. Para pembatik tidak sekadar menggambar, mereka menulis kehidupan dengan malam dan lilin. Namun, banyak anak muda yang tidak lagi mengenal filosofi batik. Mereka hanya melihatnya sebagai pakaian untuk acara formal. Maknanya terkikis oleh tren dan mode cepat. Meski begitu, para maestro batik tetap bekerja. Mereka mengajarkan anak-anak cara meniup lilin, menahan napas saat menggambar garis halus. Dari tangan merekalah, batik tetap menjadi bahasa tak bersuara yang menyimpan jiwa Surakarta. Sekolah-sekolah seni mulai berdiri, mengajarkan karawitan, pedalangan, hingga sastra Jawa.
Murid-murid datang bukan hanya dari Surakarta, tapi dari berbagai penjuru negeri yang ingin belajar jiwa Jawa. Di kelas-kelas sederhana, suara gamelan menjadi pelajaran pertama. Guru-guru tidak hanya mengajari teknik, tapi juga sikap. Bagaimana duduk, bagaimana diam, bagaimana menghormati instrumen seolah ia bernyawa. Surakarta kembali menemukan harapan. Selama masih ada yang ingin belajar, budaya tidak akan punah. Selama gamelan masih dipukul dengan hati, jiwa Jawa tetap hidup. Setiap tahun, Surakarta mengadakan festival budaya. Jalanan dipenuhi warna-warni kostum, suara gamelan bertabrakan dengan sorak penonton. Kota berubah menjadi panggung besar yang menari dalam cahaya. Festival bukan sekadar hiburan. Ia adalah cara Surakarta memperkenalkan dirinya pada dunia. Di antara lampu panggung dan kamera, masih ada doa yang terucap diam-diam. Semoga budaya ini tetap bertahan. Orang-orang datang, bertepuk tangan, kagum. Namun mereka tidak sadar bahwa di balik pertunjukan itu ada sejarah panjang yang dijaga dengan air mata dan kesetiaan. Wisatawan dari berbagai negara datang untuk merasakan atmosfer budaya Surakarta. Mereka tidak hanya melihat, tetapi ingin menyelami rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa teduh, halus namun kuat. Surakarta tidak menaklukkan dunia dengan senjata atau teknologi, tapi dengan kelembutan budaya. Bahasa halus, senyum sopan, gerakan tari yang perlahan. Semuanya menjadi kekuatan yang tidak terlihat namun terasa. Di mata dunia, Surakarta bukan sekadar kota. Ia adalah jiwa, harmoni yang menenangkan, ingatan yang membuat orang ingin kembali. Kini Surakarta berdiri di persimpangan zaman. Gedung modern menjulang, namun suara gamelan masih mengalun saat malam tiba. Kota ini tidak menolak masa depan, namun juga tidak melepaskan masa lalunya. Jiwa Jawa masih bernafas di setiap sudut kota. Di senyum pedagang pasar, di tangan pembatik tua, di langkah pelan para penari. Surakarta tidak hanya hidup, ia menghidupkan ingatan. Selama budaya dijaga dengan hati, Surakarta akan tetap menjadi pusat roh Jawa. Bukan sekadar kota, tetapi jiwa yang berdenyut abadi.